Iman itu ada keterkaitan antara zahir dan batin. Kalau dia mengaku mukmin, itu zahirnya kelihatan. Dia sholat, dia puasa, dia zakat. Itu mukmin namanya. Oh, saya beriman, tapi tidak pernah sholat. Tidak ada amalan soleh yang pernah dia lakukan. Masuk Ramadan tidak pernah kelihatan puasa. Orang hari raya Idul Fitri saja tidak nampak, tidak pernah kelihatan. Ini bukan mukmin. Walaupun dia bersyahadat setiap hari, tidak bermanfaat syahadatnya. Sebab amalan zahirnya mendustakan batinnya. Jadi iman itu ada keterkaitan antara zahir dan apa? Batin. Ya, disinilah banyak orang-orang yang keliru di dalam memahami. Karena dia tidak mengerti kaidah-kaidah ahli sunnah di pembahasan iman ini. Nah ini subhanallah, saya agak ngeri juga melihat sebagian orang ini. Saya dulu itu tidak terlalu menyangka ya bahwa bahaya pemikiran itu begitu tersiar, itu mempengaruhi banyak orang cepat sekali. Iya. Ketika ada seorang syekh yang diingatkan oleh ulama, orang ini berpemahaman murjiah, masuk ke Indonesia. Ya saya tahu ya hal itu, kita juga paham, tapi saya tidak begitu tampak bagaimana pengaruh buruk dari pemahaman. Dan betul seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, ini bidah-bidah tersebar karena dari awal munculnya tidak langsung ditebas, terlalu lama dibiarkan. Iya, itu mempengaruhi. Ya, bukan sembarangan ini mengajarkan buku-buku tentang akidah salaf di pembahasan iman. Dia baca bukunya sendiri, dia takrir pemikiran-pemikirannya sendiri. Akhirnya terpengaruhlah sebagian orang yang meninggalkan tarikul amal, jinsul amal, itu tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Buktinya orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir. Ini kekeliruan di dalam memahami. Jelas ya? Kalau dia tidak beramal sama sekali, amalan zahir, itu hukumnya kafir menurut kesepakatan ulama. Walaupun dia bersyahadat. Sebab ini zahirnya tidak membenarkan batinnya. Tidak ada keterkaitan. Adapun masalah orang yang meninggalkan sholat, itu silam pendapat di tengah para ulama. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Tapi jangan sangkutkan di pembahasan iman secara mutlak. Karena para ulama tidak membahas di situ, di dalam masalah meninggalkan amalan zahirnya. Tapi yang dibahas ini hukumnya, kalau meninggalkan sholat, dia kafir atau tidak. Itu lain pembahasannya. Ini mencampur adukkan pembahasan. Jelas ya? Ini agak detail sebenarnya. Cuman saya sampaikan bahwa mana-mana ini mana-mana besar. Kalau kita pahami kaidah-kaidah ahli sunnah seputar iman, itu nampak sekali jalan kebenaran, cara beragama. Dan indah sekali seorang itu beragama. Ya, saya heran juga ya. Harusnya umat ini diajari bagaimana itu iman. Bagaimana dia berkeyakinan, amalan saleh, ajari amalan-amalan hati. Keikhlasan, rasa takut, tawakal, harapan dan seterusnya. Ratusan amalan saleh, ratusan amalan hati. Sebagiannya menyebut ada 300, ada yang menyebut 500, ada yang menyebut 1000 amalan hati dari para ulama. Ajari itu. Ajari bagaimana berucap yang baik terkait dengan keimanan. Ajari bagaimana beramal dengan amalan saleh supaya iman bisa bertambah dan berkurang. Ajari itu. Kok disibukkan masalah jinsul amal? Ya, bidah amal itu tidak mengeluarkan dari Islam. Aneh bin ajaib orang-orang ini. Dan itu tidak benar ya itu bukan nafas salafi di dalam memahami buku-buku akidah para as-salaf rahimahumullah. Orang yang jujur terhadap umat itu, dia senang orang-orang yang belajar akidah itu semakin bertambah keimanan. Itu bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam sorga, jauh dari api neraka. Bukan dimasukkan kepada mereka syubhat-syubhatnya orang-orang murji'ah atau syubhatnya orang khawarij. Iya.